Hai Ibu-ibu. Halo. Nah, boleh Ibu bagikan bagaimana selama ini pengalaman ibu-ibu dalam melakukan touch the heart, teach the mind? Prinsip-prinsip touching heart, changing mind yang banyak saya lakukan di dalam keluarga adalah saya memberikan sebagian besar waktu saya untuk menemani anak-anak dalam hal belajar dan bermain. Ketika anak-anak sudah melakukannya secara berulang-ulang bersama-sama menjadi suatu kebiasaan yang baik, mereka otomatis sendiri akan melakukannya dengan sendirinya tanpa saya harus suruh-suruh lagi. Lalu kemudian ketika mereka berhasil melakukannya, saya juga tidak lupa untuk memberi pujian kepada mereka. Wah, Koko, Dede, pinter ya. Mama senang sama Dede, sama Koko. Mama bangga. Terima kasih ya. Nah, pujian tersebut kan bisa jadi motivasi juga buat mereka. Lalu kemudian juga saya lebih banyak mendengarkan pendapat anak-anak. Bagaimana anak-anak itu suka apa enggak dengan aktivitas tersebut, mau atau enggak selanjutnya melakukannya lagi gitu. Jadi saya juga nggak mau jadi orang tua atau ibu yang merasa lebih tahu dari anak-anaknya, sehingga kalau saya merasa lebih tahu kan saya akan kurang mau mendengarkan anak-anak gitu. Jadi saya juga mau anak-anak saya kan menjadi pribadi yang terbuka, yang mau bercerita sama mamanya karena mereka merasa didengarkan oleh mamanya. Wah, Ibu memanusiakan anak. Betul Kak. Anak punya pendapat, mereka boleh Betul. memberikan pendapat. Betul. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Oke, kalau Ibu Yunika bagaimana? Oke, kalau pengalaman saya dalam menjalankan THCM sih awalnya sulit ya. Karena kan yang saya tahu selama ini teknik parenting itu adalah parenting yang orang tua saya lakukan terhadap saya dulu gitu. Dan setelah mereka kan masih kuno ya, masih yang marah, yang teriak-teriak mungkin, membentak anak gitu. Bahkan bisa memukul juga dulu. Tapi kan setelah kami kenal dengan THCM gitu, kami tahu kalau misalnya marah-marah sama anak itu bukan solusi. Kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu ke anak dengan cara marah-marah, teriak-teriak itu nggak akan kena ke anak. Ujung-ujungnya yang ada penolakan dari mereka. Mereka juga bisa menutup diri mereka ke kita gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu baik-baik, ngomongin baik-baik, diskusi, argumentasi sama mereka, terus listening juga ke mereka, mereka akan buka hati dan mereka bisa lebih menerima gitu apa masukan kita gitu, daripada kita teriak-teriak ngomongnya sama mereka marah-marah, itu nggak akan kena ke mereka. Jadinya awalnya sih sulit, tapi saya terapin sedikit demi sedikit. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Intinya adalah kita mau terus berjuang Ibu ya. Betul. Walaupun memang sulit, memang Iya. tidak mudah, apalagi kita melihat pola asuh dari orang tua ya. Tapi itu Betul. luar biasa sekali. Nah, Kak Diana mungkin agak beda kali ya. Karena kan Kak Diana anaknya sudah remaja, sedangkan ibu-ibu yang lain kan anaknya masih usia SD dan juga TK. Nah, kalau Kak Diana mungkin berbeda. Wah, sangat berbeda sekali ya. Karena terus terang ini satu tantangan, satu pergumulan buat saya. Saya itu kan baru mengenal THCM itu sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu gitu. Jadi untuk melakukannya, untuk mempraktekannya itu buat saya suatu proses. Tapi saya mau belajar karena saya belakangan ini kan ketika saya sudah banyak terjun, lalu ada bersama-sama dengan guru-guru NSC, dengan para orang tua NSC, saya melihat bahwa hasilnya tuh ternyata bagus gitu. Jadi saya mencoba untuk bagaimanapun caranya ya kita berjuang. Saya mau belajar bersama dengan suami, saya mau belajar untuk mempraktekkan ini. Padahal anak-anak saya udah besar-besar dan sangat sulit ya untuk bisa, anak-anak yang udah pola pikirnya dari kecil diajarnya dengan cara yang berbeda, sekarang setelah besar mereka jadi rasanya aneh, tapi saya mau terus coba gitu belajar. Tidak ada kata terlambat. Betul sekali. Walaupun anak sudah remaja, Iya. sudah dewasa, selama kitanya mau mencoba sesuatu hal yang baru untuk anak, Iya, tidak ada kata betul terlambat. sekali Kak Sa. Wah.